Pertama, hal yang seperti ini saya kira langkah mundur atau setback akan kembali lagi kepada bukan hanya pada periodisasi zamannya Orde Baru, bukan lagi periodisasi zamannya Orde Lama. Ini adalah zaman kolonial. Zaman kolonial saja ya kan seperti itu tidak memberikan hak kontrol begitu kepada negara, apalagi zaman kita merdeka ini. Oleh karenanya menurut saya apa yang dikemukakan oleh kepala BNPT ini tidak punya dasar ideologis, dasar filosofis maupun dasar yuridis, apalagi dasar sosiologis dan dasar historisnya. Pernyataan ini adalah pernyataan yang keliru dan pernyataan ini bisa sesat dan menyesatkan. Nah, oleh karenanya saya menganggap bahwa biarkanlah rumah ibadah mengatur caranya sendiri. Negara tidak boleh terlalu jauh masuk. Negara tidak boleh mengatur. Ini kebebasan. Justru negara harusnya memfasilitasi. Ingin memberikan pesan yang ingin betul-betul khusus kepada saya mengenal, ini sahabat saya, Jenderal Riko ini. Ini adalah polisi yang baik, polisi yang lurus. Saya kira semua masukan, mungkin ada masukan yang kurang pas, karena dia baru di BNPT, karena cara tindak BNPT ini menurut saya perlu dievaluasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan kawan-kawan pemirsa Masumi TV yang ada di seluruh Indonesia, diaspora, dan juga kawan-kawan penonton dan pemirsa Papole dan Papipa TV. Hari ini kita jumpa lagi, kita membahas topik yang lagi rame, topik yang sedang rame betul diprotes di seluruh Indonesia, terutama dari organisasi-organisasi keagamaan yang mencuat, yang melakukan protes itu adalah dari Majelis Ulama Indonesia dan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI). Merespon dari pernyataan Ketua BNPT, Riko, pada waktu rapat kerja dengan Komisi 3, yaitu menjawab atas pertanyaan salah seorang anggota Komisi 3 tentang rumah ibadah yang disinyalmen atau dikonstatir oleh anggota Komisi 3 tersebut bahwa rumah ibadah dituduh ya kan dituduh atau ditenggarai lah, yang tepatnya ditenggarai tempat persemian atau tempat bibit-bibit radikalisme. Oleh karenanya merespon itu Ketua BNPT yaitu Jenderal Riko menyatakan dan mengusulkan akan pemerintah mengambil alih dan mengontrol, misalnya mengontrol rumah-rumah ibadah yang ada di seluruh Indonesia. Tidak hanya rumah ibadah umat Islam, tapi seluruh umat-umat yang beragama yang ada di Indonesia ini, dengan memberikan agar meredam ya kan bibit-bibit radikalisme, intoleransi, dan ceramah-ceramah, pidato-pidato atau khotbah-khotbah yang dianggap mengkritik pemerintah. Nah, ini pernyataan ini direspon dan ditolak hampir, dan di beberapa anggota Komisi 3 juga saya dengar juga hampir mayoritas juga tidak menerima. Artinya ini bisa layu sebelum berkembang. Tapi persoalannya adalah substansi dari ide dan gagasan ini. Ini adalah hal yang mengulang, ya kan? Hal yang mengulang. Kita sama-sama juga mengetahui beberapa waktu yang lalu juga pemerintah juga, ya kan, melalui unit-unitnya, juga melalui Kementerian Agama dan melalui badan-badannya juga ingin menyeleksi. Nah, ini kan rangkaiannya, menyeleksi ustadz atau para khatib, para pendakwah, para penceramah di rumah-rumah ibadah. Saya kira ini langkah-langkah yang walaupun bingkainya, bungkusnya, kalau kita lihat seolah-olah ini dalam rangka untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila, ya kan, menegakkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI, dan Kebinekaan Tunggal Ika.
Tapi sesungguhnya substansinya pernyataan ini justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, justru bertentangan dengan yang namanya Undang-Undang Dasar 45, justru bertentangan dengan NKRI dan kebinekaan. Pertama, hal yang seperti ini saya kira langkah mundur atau setback, akan kembali lagi kepada bukan hanya pada periodisasi zamannya Orde Baru, bukan lagi periodisasi zamannya Orde Lama, ini adalah zaman kolonial. Zaman kolonial saja ya kan seperti itu, tidak memberikan hak kontrol begitu kepada negara, apalagi zaman kita merdeka ini. Nah, ini sekonyong-konyong kita tidak tahu narasi dan diksi ini, ya kan? Narasi dan diksi ini dikemukakan luar biasa menjelang tahun-tahun politik. Ini biasa kalau menjelang tahun-tahun politik sejak Orde Baru, ya kan? Selalu memberikan stigmatisasi kepada kelompok-kelompok tertentu dan khususnya umat Islam, ya kan, akan muncul yang namanya seolah-olah ada gerakan radikalisme, teroris. Kalau pada zaman dulu disebut EKA, ekstrem kanan dan lain sebagainya, ini dalam rangka untuk memberikan kecemasan dan ketakutan khususnya umat Islam agar tidak memilih partai-partai yang pada waktu itu ada mengusung partai-partai Islam. Jadi Islam dibuat momok, betul, Islam dibuat sedemikian rupa, hantu di siang bolong, sehingga menakutkan dan sebagainya. Ini saya kira hal yang serius, saya kira. Artinya alam pikiran ini masih tetap berkembang. Yang seharusnya alam pikiran ini sudah hilang. Apalagi di tengah-tengah dunia yang sekarang ini, sudah tidak ada lagi isu tentang radikalisme, isu terorisme, itu sudah nggak laku lagi. Ditandai dengan namanya konvensi, ada deklarasi PBB, tentang gerakan anti terhadap Islamofobia. Bahkan di negara Kanada, di Rusia, di Amerika sendiri, mereka-mereka yang melakukan gerakan, ya kan, baik dalam gerakan fisik, ya, gerakan fisik maupun pemikiran maupun gerakan-gerakan yang melakukan kekerasan verbal, itu bisa dituntut dan diseret ke tindak pidana. Tapi sayangnya di Indonesia hal ini berbanding terbalik. Hal ini yang menurut kita tidak menggembirakan. Pertama, saya ingin mencatatkan sebagaimana saya kemukakan, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena sama-sama kita ketahui nilai-nilai Pancasila itu, sila-sila Pancasila itu, yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini artinya negara kita ini betul-betul menempatkan nilai-nilai ketuhanan itu menjadi tempat yang terhormat, tempat yang tertinggi, tempat yang meletakkan menjadi supreme, tempat yang menjadi sebab kausalitas daripada nilai-nilai yang lain. Saya sering menyatakan ini disebut metayuris seperti itu. Nah, dengan sendirinya kalau nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi kerangka, landasan cara berpikir kita, cara berpandang kita, cara bertindak kita, artinya nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa itu tercermin yang bisa melaksanakan adalah pada pendekatan keagamaan. Nah, pada tingkat keagamaan itu tentu tempat umat beragama itu, baik dia melaksanakan ibadah-ibadah dalam pengertian Islam itu adalah ibadah yang bersifat ubudiyah maupun ibadah-ibadah yang bersifat muamalah, terutama di tempat rumah-rumah ibadah. Artinya nilai-nilai seperti itu bisa tercerminkan di tempat-tempat rumah ibadah. Dalam rangka itulah, oleh karenanya tidak boleh mengontrol, ya kan, apalagi menyeleksi, ya kan, menyeleksi konten, materi, penceramah. Itu artinya melanggar prinsip-prinsip nilai-nilai ketuhanan itu sendiri. Maupun sebagaimana tertuang yang tadi saya kemukakan di dalam Pancasila, tertuang lagi di dalam Undang-Undang Dasar kita di pasal 29 ayat 7, adalah kebebasan untuk menjalankan keyakinan beragama itu berdasarkan agama dan keyakinannya, seperti itu. Menjalankan praktek-praktek beribadah itu sebagaimana diatur pasal 29 ayat 2, pasal 29 ayat 1, pasal 28 dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya menurut saya apa yang dikemukakan oleh kepala BNPT ini tidak punya dasar ideologis, dasar filosofis maupun dasar yuridis, apalagi dasar sosiologis dan dasar historisnya. Pernyataan ini adalah pernyataan yang keliru dan pernyataan ini bisa sesat dan menyesatkan. Nah, oleh karenanya saya menganggap bahwa biarkanlah rumah ibadah mengatur caranya sendiri. Negara tidak boleh terlalu jauh masuk. Negara tidak boleh mengatur.
Ini kebebasan. Justru negara harusnya memfasilitasi orang untuk melaksanakan ibadah berdasarkan agama dan keyakinannya dalam segala bentuk, format, dan langkah dan kegiatannya. Bukan mengontrol. Perilaku ini adalah perilaku penjajah. Perilaku ini perilaku orang yang anti demokrasi. Perilaku ini juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita minta ide dan gagasan ini sudah di stop saja, ya kan? Apalagi ini menjelang tahun-tahun politik. Justru menurut saya, ya kan, pada tahun-tahun politik ini untuk mengukur nilai dan moral etika itu tempat yang paling tepat itu ya rumah-rumah ibadah. Kalau untuk mengukur kecerdasan, ya kan, kecerdasan, intelektualitas, gagasan, ya tentu tempatnya di kampus. Tapi memang sayang kita, ya kan, MK kemarin memutuskan ini agak yang lain lagi. MK memutuskan memboleh kampanye itu di tempat-tempat sekolah, di rumah-rumah ibadah belum boleh. Bagaimana kita ingin mengukur etik, nilai orang itu, moral, kesusilaan, capres itu kalau bukan pada tempatnya? Saya kira rumah ibadah jangan disterilkan hanya untuk kegiatan-kegiatan ibadah yang bersifat ritual saja. Bagi kita, terutama umat Islam, ibadah kita itu sangat luas. Dari hal-hal yang ritual sampai hal-hal yang non-ritual. Muamalah termasuk cara memilih kepemimpinan. Nah, oleh karena itu yang kedua adalah yang lebih penting, apa yang dimaksud dengan tidak boleh mengkritik pemerintah? Apakah juga rumah ibadah harus dijadikan kantor penerangannya pemerintah? Apakah rumah ibadah harus dijadikan departemen penerangannya pemerintah? Saya kira itu keliru. Justru saya kira pemerintah wajib dikritik, ya kan, wajib diberikan evaluasi setiap langkah kebijakannya yang keliru yang dipandang oleh rakyat atau dipandang oleh pemuka agama. Oleh karena itu kritik, saran, dan lain sebagainya bukan dalam konteks radikalisme. Inilah saya kira mereduksi dalam hal-hal tertentu atau ada motif tertentu dalam rangka jangan-jangan ini hanya untuk mendukung kepentingan status quo politik semata seperti itu. Oleh karenanya pemirsa, saya kira mari kita tolak betul, ya kan, terutama kawan-kawan di Masumi. Jelas Masumi menolak ide dan gagasan ini karena pertama ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, bertentangan dengan undang-undang dasar kita, bertentangan dengan historis, bertentangan dengan aspek sosiologis, dan bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Untuk yang terakhir, saya kira saya ingin memberikan pesan yang ingin betul-betul khusus kepada saya mengenal, ini sahabat saya, Jenderal Riko ini adalah polisi yang baik, polisi yang lurus. Oleh karena itu saya melihat Jenderal Riko ini adalah jenderal yang baik. Pesan saya kira semua masukan, mungkin ada masukan yang kurang pas karena dia baru di BNPT, karena cara pandang, cara tindak BNPT ini menurut saya perlu dievaluasi. Yang selalu seolah-olah ada masih menempatkan rumah ibadah, menempatkan tokoh-tokoh agama sebagai seolah-olah bagian dari radikalisme, bagian dari anti Pancasila dan lain sebagainya. Era itu sudah lampau. Ya, kemari era itu kita tutup. Dunia sudah menyambut hal yang baru. Sayang sekali Indonesia, ya kan, masih berkutat bicara masalah radikalisme, terorisme, padahal dunia mengalami persoalan-persoalan yang jauh lebih besar daripada itu. Oleh karena itu, Jenderal Riko saya kira perlu dilakukan evaluasi dan ya tidak salah kalau itu segera diralat dan dicabut pernyataan tersebut. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.